Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pelajaran pola 14 ini kita mencari asal-usul atau perkembangan kata. Itu namanya kalau dalam ilmu kawaid kan ada dua. Pertama nahu, kedua adalah saraf. Jadi saraf ini sebenarnya. Saraf ini adalah tasrif, ya sarfun. Bisa diputar-putar. Jadi ketahuan mana yang serumpun, mana yang tidak. Nah, dulu sudah disampaikan pertama ada yang bisa dikembangkan atau yang diputar-putarkan. Misalnya fi'il madi. Fi'il madinya ini timbangan saja ini fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun la taf'al maf'alun maf'alun baru mif'alun. Fi'il amar belum dikemukakan. Jadi begitu juga sebelahnya sebagai pembanding fataha yaftahu fathan fatih maftuh la taftah maftahun maftahun baru miftah. Jadi isim alat. Jadi artinya ditunjuk oleh bentuk seperti ini. Miftah, alat pembuka, berarti alat pembuka kunci. Bisa kunci, bisa yang lain yang bersifat alat pembuka. Kalau maftah saatnya membuka atau tempat membuka. Kalau la taftah jangan. Kalau ini maftuh dibuka. Kalau patih si pembuka. Kalau fathan pembukaan. Kalau yaftahu sedang membuka atau akan buka. Kalau fataha telah membuka. Latihannya kemarin sudah dicoba misalnya fi'il madinya hamida. Hamida yahmadu, hamdan hamid, mahmud la tahmad ya. La tahmad mahmadun mahmadun mihmad. Alat memuji. Begitu juga nasarana. Sekarang mencari asal usul kata dan serumpun dengannya, yang serumpun serta fungsinya dalam kalimat. Misalnya kan ini ditampilkan malam tadi. Ini kan Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini sudah populer ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Satu, mana yang jadi ini kan dulu pernah ini sebagai intermezzo saja ya. Mana yang dahulu, maksudnya mana yang duluan ya boleh. Mana yang dahulu atau mana yang duluan, kata kerjakah atau kata benda. Coba ini untuk interval saja ini. Mana yang dahulu kata kerja atau kata benda? Dalam kasus yang mana alhamdulillah? Ya di dunia inilah mana yang dulu kata kerja dari kata benda? Kata benda dulu lah. Kata benda kan isim tuh. Kalau kata kerja fi'il. Jadi inilah diskusi atau perdebatan antara orang Kufah dengan Basrah di Irak masa dulu. Jadi kata orang Basrah, kata benda dulu. Kata orang Kufah, kata kerja dulu katanya. Mana yang dulu makan daripada makanan? Kalau makan kan berarti kerja. Kalau makanan kata benda. Mana yang dulu makanan daripada makan? Dalam kalimat apa dulu? Dalam kalimat. Maksudnya mana yang dulu ada? Makanan dulu lah. Begitulah pertengkaran atau perdebatan antara Kufah dan Basrah. Itu perkembangan ilmu dulu. Jadi
Basrah tetap berpedoman kami dahulu isim katanya, masdar. Nah, yang satu mengatakan kami dahulu fiil katanya. Karena dalam tasrif tadi itu dia kan begini, Hamidah, karena orang belajar tasrif itu dulu kan fiil madi dulu. Jadi Hamidah, Yahmadu, baru Hamdan. Hamdan kan kata abstrak, kata benda, pujian. Nah, tapi walaupun ini sudah dibuat belakangan seperti ini, dahulukan Hamidah dulu, tapi ini sudah duluan, nah itu aja. Sebenarnya itu sekadar guyon ataupun perdebatan ya. Jadi kalau begitu, terakhir kan bisa, mana yang dulu Tuhan atau Allah daripada alam. Alam kan kerja. Jadi Allah lebih dahulu. Gitu. Gitu, jadi perdebatannya. Wal akhiru. Jadi kalau begitu, coba buat ini. Coba buat 9 bentuk alhamdulillah. Ini kan kata benda ini, pujian. Coba dibuat ini kembali tanpa melihat yang tertulis tadi. Coba mulai, tentu kata orang Kaupah, ya mulai dari fi'illah katanya. Maksud orang Kaupah itu mungkin walaupun kita nggak hadir dalam perdebatan itu, kan dimulai dari fi'il ini. Jadi sedangkan maksud orang Basrah, dia dalam pengertian arti dia. Mana yang dulu memuji daripada pujian, kan tentu dululah ada barang pujian baru ada yang memuji. Tapi sama sebenarnya itu maksudnya, mungkin hanya untuk mempertajam nalar saja. Nah, coba mulai daripada bentuk kata kerja dulu, coba. Hamidah. Itu fi'il madi. 1, dia 9 atau 10. Coba. 10 dengan fi'il amar ya. Mudhari'nya apa? Yahmadu. Yahmadu. Baru masdarnya Hamdan. Hamdan. Kan berarti Hamdan belakangan tadi, kalau itu untuk perguyonan. Jadi mana dahulu masdar, mana dahulu isim daripada fiil. Kata orang Basrah dulu lah fiil. Kata orang Kaufah enggak lah, kata dulu lah masdar katanya. Jadi mungkin lain yang dimaksud lah yang ditanya. Di kita ada daerah kita ada juga Basrah Kaufah. Kan ada Pamilis itu, tapi belum pernah ke situ. Di mana itu? Di Bilahan. Ya, Andeh pun kan di situ dulu, orang Luman. Orang Luman, Basrah Kaufah. Memang hebat juga ya. Kok bisa sama namanya? Pasti dengan, ada wali yang ke situ. Iya, mungkin ada hubungannya. Jadi kalau begitu Hamidah, Yahmadu, Hamdan. Terus kalau sesudah isim, sudah masdar apa lagi? Hamidun. Ya, Hamidun. Ini dia Hamidun. Hamid. Apa arti Hamid? Hamid. Orang yang memuji. Ya, terus isim maf'ulnya lagi. Apa lagi? Mahmudun. Iya, Mahmudun. Mahmudun apa artinya? Yang terpuji, yang dipuji. Yang dipuji. Itu makanya dia berbentuk isim maf'ul. Mahmudun, setimbangan, kalau penimbangnya nanti maf'ulun. Kalau mahmudun itu yang ditimbang. Kalau fa'ilun, yang ditimbang dengan hamidun. Begitu caranya mencari. Sudah itu apa lagi sesudah apa ini isim apa? Isim maf'ul? La tahmid. La tahmid. Bukan la tahmid. La tahmad. Ya, la tahmad. Terus isim makan sama zaman? Mahmadun. Mahmadun dengan? Mahmadun. Itu makanya sebenarnya masjid itu kan itu isim makan sebenarnya. Cuma dibawa dia enggak masjadun, ya, tapi dibuat masjid. Nah, mungkin ya ada pula maksudnya itu keringanannya. Masjid, itu isim makan, tempat sujud atau masa untuk sujud, tapi yang tepatnya itu isim makan. Kalau alat sujud, alat mungkin ada dipakai untuk sujud,
misjad, misjad. Kalau di sini mihmat, berarti 9 ya. Nah, berarti alhamdu ini sudah mengerti kita adalah bisa 9. Berarti dia ada punya silsilah, ada punya saudara-saudara. Berarti kalau begini, alhamdu namanya isim apa? Isim. Isim apa namanya? Kan ini fi'il madi, ya. Isim masdar. Isim masdar. Namanya isim masdar. Jadi alhamdu adalah isim Masdar. masdar. Coba kata orang, dicobakanlah hamida, yahmadu, hamdan. Cuma kenapa di Fatihah ini pakai alhamdu? Karena dia sudah digodok, sudah diolah, sudah dipermak menjadi pokok kalimat. Maka dia menjadi alhamdu. Jadi alhamdu, dikasih pula baris depan. Jadi itu dia kalau mencari asal usul. Nah sekarang dengan serumpun-serumpunnya, misalnya kata Muhammad. Sebenarnya Muhammad dengan Mahmud sama ini. Kalau Mahmud, kata benda apa ini? Atau isim apa ini kalau Mahmud? Mahmudun. Isim apa? Mahmudun. Isim apa ya? Ya ini apa namanya ini? Isim maf'ul. Kan setimbangan maf'ulun. Nah, ke situ. Kalau Hamid isim apa namanya ini? Isim fa'il. Ya. Jadi namanya kan sudah dibuat di sini. Isim fa'il seperti ini. Kalau ini fi'il. Ini kata benda orang melakukan, namanya isim fa'il ini. Ini kata benda yang dikenai kerja, namanya isim maf'ul. Gitu yang dua itu. Jadi sering dalam bacaan isim fa'il sama isim maf'ul menjadi sifat. Itu nanti akan belajar na'at. Itu maka murah mengingatnya. Jadi na'at itu pada umumnya dia berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il ini kan 6, isim maf'ul 6 juga. Sering dia menjadi sifat ya. Jadi kalau begitu Muhammad isim fa'il juga, Mahmud isim fa'il juga. Kalau Mahmud isim fa'il dari mana? Dari Hamidah. Jadi sama-sama menjadi apa namanya nih? Sama artinya. Kalau Muhammad apa artinya? Ini artinya. Sama artinya. Kalau Muhammad dengan Mahmud sama, yaitu yang dipuji atau orang yang dipuji. Jadi orang yang dipuji Muhammad. Orang yang dipuji satu lagi Mahmud. Jadi dalam bentuk isim maf'ul keduanya, yaitu Mahmud setimbangan dengan, ini dia, Mahmudun sama dengan maf'ulun. Kan sama ini. Maf'ulun. Ini Mahmudun. Sama. Maf'ulun sama Mahmudun. Berarti berasal dari 3 huruf. Berasal dari 3 huruf fi'il madinya. Ini dia Hamidah. Kan 3 huruf. Sedangkan Muhammad, dia isim maf'ul juga. Isim maf'ul. Akan tetapi kata kerjanya atau fi'il madinya 4 huruf. Yaitu dari Ahmada. Ya. Jadi ini kalau mulai mencari asal usul nanti kita agak lama juga di pola 14 ini. Ada nanti ditambah 1 huruf gunanya untuk bisa menjadi transitif. Kalau enggak dia intransitif. Sebenarnya kalau Hamidah sudah transitif dia, tapi dikasih pula Ahmada. Jadi Ahmada isim maf'ulnya Muhammad. Ya. Muhammad ini isim maf'ulnya. Tapi kalau Hamidah, Hamidah apa isim maf'ulnya? Mahmud. Mahmud. Jadi Mahmud yang dipuji. Kalau Muhammad yang dipuji juga. Cuma bedanya ini dari Ahmad.
jadi Muhammad. Nah, ya, lalu bagaimana cara membuat isim fa'il membuat isim maf'ul? Nah, caranya buat fi'il mudhari'nya. Nah, ini yang 4 huruf ini sebenarnya. Ya, yang 4 huruf. Kalau yang 3 huruf murah sekali membuat isim fa'ilnya. Macam ini ya. Lihat dulu. Nasara. Nah, Nasara yang ya. suruh. Nah, Nasara, belum di Inggriskan ya, belum di. Kalau Nasara seperti ini, nah, Nasara itu kan Nasara. Langsung coba apa isim fa'il dari Nasara? Mensuruh. Ah, ya. Oh, enggak pas ya. Ini dia, timbang ini aja. Atau Oh, penimbangnya ini aja. Ini ini. itu Ini aja maf'ul ya? modalnya. Apa? Nasara. Nasara Nasurun. ya nasirun. Nah, jadi langsung itu. Nasirun. Jadi kalau nasirun berarti pengertiannya adalah si penolong. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Nasiratun. ya kasih tamar butah. Kalau 2 sama modelnya, tambah alif sama nun. Nah, kalau banyak nanti ini larinya ke jamak laki-laki. Kalau perempuan larinya ke jamak perempuan. Nah, itu ya. Itu biasa kalau isim fa'il sama isim maf'ul itu. Biasanya isim fa'il sama isim maf'ul dia berakhir bisa jamak muzakkar dan bisa jamak muannas. Tapi kalau selain dari itu, mungkin bentuk muannas saja yang ada atau bentuk jamak bentuk muzakkar saja. Nah, nanti larinya ke taksir gitu. Ya, nanti dicontohkan. Misalnya lagi, doroba. Coba ini dulu ya, nasirun. Lalu apa isim maf'ul dari nasara? Isim Tadi maf'ul. nasirun kok isim maf'ul atau bagaimana? Fa'il, tapi ini tadi ya. Oh, fa'il. Isim fa'il bukan jadi Isim fa'il fa'il. kan? Ah? Jadi tadi isim maf'ul Ustadz kata. Jadi saya bingung jadinya. Enggak. Nah, itu kan belum lagi. Mansur. Nasirun ini isim Isim fa'il. fa'il. Kalau isim maf'ulnya apa? Mansurun. Ya, mansurun. Nah, kalau mansurun, kalau menerjemahkan kita mansurun. Nah, gitu. Apa terjemahnya itu? Orang yang ini. Ya, orang yang ditolong. Tolong. Ya, orang yang ditolong. Kalau ini kan, ini artinya kan telah menolong dia. Nah, kalau nasirun, si penolong berarti orang yang menolong. Tolong. Kalau ini orang yang Tolong. ditolong. Nah, ya, orang yang ditolong. Jadi Mansur ini ya sebagian kata orang manci surau ya kan itu. Ya, Mansur. Mansur berarti orang yang ditolong. Nah, coba misalnya kalau ini yang doroba ini. Kalau doroba ini misalnya si pemukul atau orang yang memukul apa itu? Doribun. Hah? Doribun. Ya, doribun. Nah, gitu dia. Jadi ini dipakai doribun. Nah, pakai tangkai dia. Itu aja timbangannya. Doribun. Ini yang 3 huruf ya. Nah, kalau isim maf'ulnya apa pula isim maf'ul? Madribun. Madru isim Madru. ya, itu pas seperti maf'ul juga. Jadi Madru. madrubun ya, madru. Pakai wo dia baru ba. Pas madrubun. Nah, jadi kalau kalau doroba kan telah memukul dia. Kalau dorib si pemukul atau orang yang memukul. Kalau madrub yang dipukul. Kalau nasara telah menolong dia. Kalau nasir orang yang menolong. Kalau mansur yang ditolong. Kalau pertolongan apa? Pertolongan. Darbun. Dorban. Itu lain. Ini pertolongan ini ya. Oh, pertolongan. Nasran. Ya, nasran.
Kalau pukulan itu harus coba, kalau pukulan apa? Darban. Ya, darban. Nah, kalau alat memukul apa? Alat memukul. Dorbun. Kan sudah ada ini ya, makin nampaknya. Ini dia. Midrab. Iya, midrab. Midrab. Iya, midrabun. Kalau alat penolong apa? Manrabun. Alat penolong mana? Minrabun. Alat penolong, jangan kemari pula pergi ini yang di atas. Mindarun. Mindarun? Ini kan Nasara, alat penolong apa? Iya, mindarun. Mindarun. Minso. Minsorun. Ya, minsarun ya. Ya. Minsarun. Nah, begitu dia ya. Jadi ya mesti dapat juga alat yang 9A itu, maka lari kita ke Fatihah, mencoba Fatihah ini. Jadi begitu nanti diuraikan, alhamdu adalah isim masdar, dia berfungsi sebagai pokok kalimat. Apa itu isim masdar ya? Dia ada nenek moyangnya dari hamidah, yahmadu, hamdan. Nah, gitu ya. Nah, itulah dia. Jadi dekat-dekat saudaranya, bisa Muhammad, bisa Mahmud, bisa nanti Humud, banyak-banyak itu. Tapi yang jelas itu hamdan ya. Bisa juga nanti kalau ahmada itu kata kerjanya. Ini cara membuat isim fa'il ini yang tadi mau dia. Kalau cara membuat isim, maka lari kita ke sini tadi ya. Kalau membuat isim fa'il yang 3 huruf, cukup saja timbangannya yang dipikirkan fa'ilun. Nah, gitu. Misalnya fa'ilun. Misalnya kalau dakhala itu kan artinya masuk. Coba buat isim fa'ilnya, orang yang masuk. Dakhilun. Dakhilun. Misalnya yang dimasuki, isim maf'ulnya. Yang dimasuki. Nah, kan berarti kalau isim fa'ilnya dakhilun, kalau isim maf'ulnya Madkhulun. iya, madkhulun. Nah, ya, kalau rafa'a mengangkat ya, rafa'a mengangkat. Kalau si pengangkat ya, Rafaun. orang yang mengangkat Rafiun. rafi'un. Kalau yang diangkat Yang diangkat marfulun. Marfu'un. Itu yang marfu, maka isim marfu dia. Jadi diangkat marfu. Ya, kalau misalnya nasaba, nun sodba. Nasaba. Kalau orang yang menasabkan, nasibun. Ya. Kalau orang dinasabkan, mansubun. Kalau soma, coba soma satu lagi sini, dibuat sini satu lagi ya. Coba misalnya satu lagi di sini. Misalnya kalau soma itu kan kata kerja itu. Soma, itu. Soma itu artinya orang, berarti telah puasa dia seorang laki-laki. Kalau misalnya sedang puasa, Yes. ya karena ada penyakit ya. Coba. Yes, yamun. Soma, ya. Yes. Soma yasumu. Ke situ perginya. Soma yasumu. Ini fi'il mudhari'nya. Coba masdarnya apa? Masdarnya saumun. Ya, sauman. Ya. Sauman. Sauman. Itu maka nanti mungkin ada siam lagi.
Ada siam, tapi yang jelas saumun. Ya, saumun itu masdarnya ya. Sauman tapi. Ya, sauman. Nah, jadi soma yasumu sauman. Nah, ini dia. Pakai tangkai ke atas. Sauman. Nah, kalau orang yang puasa, Orang yang puasa mas. maka itu yang dipuasai itu. Ini orang yang puasa. Tapi ini membuat isim fa'il yang berpenyakit agak payah sedikit. Oh. Nah, coba. So Oh, pakai so tangkai udah. saum. Nah, Imun. ya pakai ini dia, pakai hamzah. Itu jadinya. Soimun, sering bulan puasa disebut orang soimun. Nah, berapa orang yang puasa ini? 1. Satu orang. Kalau misalnya orang puasa ini 2 orang, bagaimana membuatnya? So imani. Ya. Kalau banyak orang puasanya, So imuna. itu laki-laki kan 3 tuh. Coba kalau yang perempuan, So imati. barisnya biasa saja boleh. So imatan. Iya, So bisa. imatun. Iya. Kalau diberhentikan soimah kan? Soimah pakai tamarbutah. Wanita-wanita yang berpuasa ya? Kalau wanita-wanita yang berpuasa jamak muannas buat. Jadi soimatun. Tapi itu so imah tuh jadi itu. Apa? Jamak. Iya. Ini kan berkebetulan ini kan yang laki-laki. Kalau yang perempuan. Oh, yang tunggal. Laki-laki. Perempuan baru so imah. Kalau 2? So imatani. Ya, kalau banyak. So imati. Ya, soimatun boleh. Itu lihat jadi fungsinya jadi apa? Soimatun boleh, soimatan ya boleh, soimatin. Itu tergantung jadi apa nih nanti. Jadi para soimat kata berarti wanita-wanita yang puasa. Tapi kalau para soimun kata laki-laki atau para soimin. Nah ya. Itu baru apa? Itu membuat isim fa'il mudah saja. Cuma kalau berpenyakit seperti ini ya agak apa sedikit, misalnya seperti ini kan berpenyakit juga ini. Kola kan telah berkata. Kalau sedang berkata apa? Yaqulu. Yaqulu. Yaqulu fi'il mudhari'nya. Yaqulu. Kalau dibuat pula misalnya perkataan. Kaulan. Itu hampir sama sauman ya. Jadi kaulan, ya, itu perkataan. Jadi kaulan, ini dia kaulan. Tapi kalau orang yang mengatakan, orang yang berkata, ayo, orang yang berkata. Qailun. Ya itu makanya orang berkata dibuat qailun. Jadi pakai tangkai, kasih hamzah, ya baru dipakai lam seperti ini. Qail. Satu orang, kalau banyak qailuna, kalau satu orang perempuan qailah. Kalau alat yang dipakai untuk berkata, maqailun, maqalun. Makalah. Itu sebabnya. Jadi makalah. Jadi dibuatlah makalah. Jadi makalah itu berarti apanya? Makalatun. Jadi makalatun. Ya. Biasanya pakai tangkai juga itu mungkin makalah ya. Seperti ini. Ya. Kok jadi perempuan? Banyak. Ya, memang jadi perempuan dia karena karena sudah diapakan itu makalah. Siapa pemakalah katanya? Itu orang Indonesia. Ya, kalau pemakalah itu namanya dalam bahasa Arab qail. Ya. Kaulan. Kalau alatnya mungkin dari apa? Mikal, ya. Nah, kalau yang 3 huruf mudah saja membuatnya. Kalau isim maf'ulnya misalnya madrubun, setimbangan mansurun. Kalau isim fa'ilnya nasirun. Nah, semalang tinggal ini tadi ya. Kalau 4 huruf, ini tadi. Ini kan 4 huruf. Akan tetapi kata kerja fil madinya 4 huruf. Kalau Muhammad
Lalu bagaimana cara membuat maf'ulnya? Caranya buat fi'il mudhari'nya dulu. Jika ya buat fi'il mudhari'nya, jika setelah dibuat, jadi ya setelah dibuat, maksudnya setelah dibuat fi'il mudhari' dulu dihapus saja ya. Setelah dibuat fi'il mudhari', ganti huruf mudhari'nya dengan huruf mim yang berbaris depan. Sedangkan huruf sebelum kata terakhir diberi batas, baris ya tulisannya, bukan baris ya, diberi baris, diberi baris, Yep. Arab English. ya. Diberi baris ya karena Arab baru. Berarti dia diberi baris, apa barisnya diberi? Diberi baris sebelum fathah. Diberi baris, banyak Double kali. A. Ya, diberi baris atas. Diulang ya. Sedangkan huruf sebelum kata terakhir diberi baris atas. Dan kalau isim itu kalau isim maf'ul, tapi kalau isim fa'il diberi baris bawah. Coba, ini dicobakan. Ya, dicobakan sedikit ya. Lihat, misalnya kita buat tadi yang 4 huruf, ya. Misalnya tadi bukan, kalau hamidah kan yang 3 huruf, ini yang 4 huruf. Misalnya ini, ya, diarabkan dulu. Misalnya ini ya, Ahmada. Ini Ahmada. Kalau Ahmada, apa artinya kalau Ahmada jadinya? Ahmada telah. Kalau Hamidah apa artinya tadi? Telah memuji. Telah memuji. Kalau Ahmada? Telah memuji. Sama sebenarnya. Cuma ini dikatakan sama, ada bedanya sebenarnya. Kalau Hamidah, kan kita kalau sholat sami Allahu liman hamidah. Bagi Allah hamidah berarti Allah mendengar siapa yang memujinya, man hamidahu. Nah, kalau Ahmad memuji, jadi mempersembahkan puji gitu. Kalau hamidah memuji saja, tapi kalau Ahmada berarti mempersembahkan puji. Mempersembahkan, jadi memperrealisasikan. Hamidah memuji. Jadi kalau Ahmada isim fa'ilnya Muhammad. Kalau Hamidah isim fa'ilnya Hamidun. Nah, lihat ya. Caranya bagaimana tadi kalau yang 4 huruf? Bukannya Hamdan isim fa'ilnya. Itu kalau yang Hamidah. Kalau yang Hamidah. Ya, tapi betul. Kalau Ahmad isim fa'ilnya Muhammad. Bagaimana caranya tadi? Kalau isim fa'il 3 huruf cukup ditimbangkan saja hamidun atau fa'ilun. Itu penimbangnya fa'ilun. Tapi kalau yang 4 huruf tidak mau begitu. Dia dibuat ke fi'il mudhari dulu. Ini fi'il madinya kan 4 huruf. Cara fi'il madinya begini. Coba kalau Ahmad, apa dulu kalau 4 huruf? Huruf mudhari'nya dikasih baris? Iya, kasih baris atas. Baris depan. Baris depan. Kalau 3 iya tuh seperti Hamidah, Yahmadu. Tapi kalau Ahmada, maka dia seperti ini. Itu aslinya. Jadi yu'ahmidu. Ya. Karena 4. Tapi akhirnya yang seperti ini tidak berlaku dalam bahasa Arab. Ada caranya. Kalau seperti ini yu'ahmidu menjadi yuhmadu. Gitu jadinya ya. Sama seperti satu lagi pembanding, misalnya kalau yang 4 huruf misalnya aslama. Kalau aslama menyelamatkan. Menyelamatkan itu. Telah menyelamatkan. Ya, menyelamatkan. Tapi kalau selamat bukan aslama. Salima. 3 huruf.
Kalau ini aslama menyelamatkan atau menyerahkan. Nah, apa fi'il mudhari dari aslama? Yu'as, Ya, ya, yu'aslimu. ya, yu'aslimu. Begitu aslinya, yu'aslimu. Lalu yang seperti ini dihilangkan saja akhirnya alif itu, hamzah itu. Jadi dibuatlah Yaslimu. dibuatlah yu tetap, kan yu itu prinsip Oh tuh. iya. Ya, Yuslimu. yuslimu. Gitu dia. Jadi yang ini pun begitu Yahmidu. juga. Yang ini pun kalau Ahmada yuhmadu kan begitu. Ahmada yu'ahmadu menjadi yuhmadu. Yuhmadu. Ya, jadi menjadi yuhmadu. Jadi yuh dipakai ya menjadi yuhmadu. Aslinya adalah yu'ahmadu, menjadi yuhmadu. Begitu caranya. Tadi bagaimana? Kalau yang 4 huruf, maka dia barisnya ini baris depan. Nah, apa itu? Kalau didomahkan, ya sip ya, lupa terus ya. Lihat tuh. Kan yu'ah. Caranya, kalau kan berarti jangan di sini, ini ambil sini jadi yo ya, sip ya. Ini tadi. Caranya kalau sudah menjadi fi'il mudhari kan berarti yuhmadu. Ini kan yuhmadu ya. Yuhmadu. Sudah itu digantilah ini dengan mim. Ini. Kan berarti Ahmada. Bukan. Ini Hammada ya, Hammada. Maaf ya. Jadi bukan dari Hammada itu. Jadi Ahmada yu'ahmidu. Ini bukan. Jadi aslinya dari Hammada ini. Maaf. Salah. Jadi ini adalah Hammada. Karena bukan Hamidah. Ya kalau mulanya kan Hamidah, jadi ini menjadi Hammada. Itu. Hammada. Berarti kalau Hammada, maka mudhari'nya ini ditukar dulu. Kalau berarti mudhari'nya ini kan berarti di-select, di-delete. Select, delete. Ya kan? Jadi ini salah ini. Kalau ini memang betul yang di bawah ini. Kalau ini Hammada ya, berarti dikasih tasdid. Apa arti kalau Hammada? Memuji juga, sama itu. Jadi memuji, itu Hammada. Jadi Hammada kalau mudhari'nya sudah betul, ini enggak perlu seperti ini kalau yang 4 tadi. Coba kalau Hammada fi'il madinya, mudhari'nya apa? Yuhammidu. Ya, yuhammidu. Jadi yu dipakai ya. Ini. Jadi Yuham pakai tasdid ya? Sip ya. Yuhammid. Jadi ini pakai tasdid ya? Ini di tasdid. Kan yuhammidu ini kalau ha kan berarti mana? Kasrah asib Jadi yuhammidu. Yuhim tuh. Ya. Kalau apa tadi hammada yuham ayo. Kalau ini kalau baris di atas Q ya. Itu. Yuhammidu. Hammada yuhammidu. Sip. Ini sip apa ini? Ke bawah. Sip Ya. Hammada yuhammidu. Q. Bukan. Kalau dhamma ya sip E. Itu. Kan itu fi'il mudhari'nya tuh. Jadi kalau 4 huruf seperti ini, buat ke mudhari' dulu. Jadi hammada menjadi yuhammidu. Nah, kalau membuat isim fa'il dia ini diganti. Muhammid. Digeser aja di sebelahnya biar jangan lupa.
Di sini ya. Oh ya. Proses. Maka diganti dia menjadi mim. Dikasih barisnya baris sip E ya. Baru dikasih kan Muhammad, baru itu mim. Mim lagi. Baru ada dal. Nah, kalau ini kalau ini misalnya tadi bagaimana? Di sini undang-undangnya. Caranya buat fi'il mudhari'nya yang 4 huruf. Kemudian ganti. Setelah itu diganti huruf mudhari dengan mim, sudah diganti. Berbaris depan. Yang berbaris depan, dikasih baris depan dia. Sedangkan huruf sebelum kata huruf akhir kan ada mim sekali lagi sini. Dikasihlah baris bawah, baris atas. Itu kalau isim maf'ul. Kalau baris atas isim maf'ul berarti sip Q ya. Nah, lihat. Itu. Yang di situ tulisan di baris bawah isim fa'il tadi ya? Iya kan? Kalau ini tetap juga di baris di atas. Sip Q nah, ya. Di tulisan AT itu yang bahasa di huruf mim yang berbaris depan, sedang huruf sebelum kata terakhir diberi baris atas. Iya kan? Terakhirnya yang terakhir kan 2 mimnya tuh. Jadi Muhammad, karena kata depan isim itu isim, maka dia baris depan. Jadi itu makanya sip R ya. Kalau nggak salah R. Ya. Jadi dikasih begini. Jadilah dia Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah apa ini? Isim? Isim maf'ul. Kalau dia mau membuat isim fa'il, ini ke bawah dibuat barisnya. Ya. Kan? Tasdidnya pun hilang ya. Tasdidnya yang hilang jadi. Ini tasdid. Kalau menghilangkan, kalau untuk baris bawah kasrah ya. Kasrah sip A. Coba dikasih sip A kalau nggak hilang. Macam belum bisa nih. Enggak, karena double, hapus dulu baris atas fathah tuh. Karena double, udah ada fathah, dia jela bawah ini bingung ya, Bu. Ya, kalau dihapus dia misalnya kan? Hapus dulu. Hapus dulu. Kan? Nah, hapus dulu. Dia. Hapus. Bagaimana? Hapus dulu. Hapus yang baris atasnya tuh. Belum. Hapus kan fathahnya itu dihapus dulu. Tuh. Oke. Fathahnya kan? Fathah dihapus. Hapus. Habis itu kasih tasdid. Terus mau di bawah, ya udah. Sip R-nya. Lain. Bawah. Sip R tanwin ya. Sip A. Oh ya, betul. Ini dia. Jadi kalau ini isim apa ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Kalau ini Muhammad isim fa'il. Tapi kalau Muhammad isim maf'ul. Isim maf'ul. Mungkin dibuat di sini bagus lagi. Iya, buat satu lagi. Muhammad. Kalau Muhammad. Kalau ini terbentuk sekali begini dia. Sudah diprogram mungkin. Kasih baris baru geser ya. Iya, tapi kalau dikasih baris dia balik lagi. Enggak apa-apa. Muhammadun. Iya, Muhammadun. Ya, kasih baris dulu, nanti geser sendiri. Mim sip A. Enggak. Mim. Enggak hafal. Ya, Muhammad kasrah dhammah sip E. Kan balik dia kan? Muhammad. Ini sip Q. Kalau ini kasih tasdid. Kasih Q lagi. Muhammad. Baru di sini Muhammadun sip R. Muhammadun. Jadi Muhammadun ini adalah isim maf'ul. Ini di atas baris terakhirnya.
Kalau isim fa'il dia di bawah dibuat jadi Muhammad. Jadi kalau ini artinya orang yang memuji, kalau ini orang yang dipuji. Nah, begitu dia bedanya kalau 4 huruf. Tapi kalau orang 3 huruf mudah aja. Nah, ini yang 3 huruf tadi. Nah, Hamid, isim fa'ilnya, Mahmud, isim maf'ulnya. Jadi ini timbangan fa'ilun, ini timbangan maf'ulun. Nah, gitu aja. Mungkin dengan latihan lah kita nanti bisa mengerti. Kalau ini coba, kalau aslama yu aslimu, akhirnya yuslimu. Coba ini jadikan isim fa'il. Isim fa'il ya? Muslimun. Itu makanya muslimun. Coba kalau isim maf'ul. Muslamun. Iya, muslamun gitu. Itu makanya kalau sudah ini diganti menjadi muslim. Nah, kalau muslim orang yang menyerah. Itu makanya kalau ini kan telah menyerah dia. Kalau ini sedang menyerah dia. Kalau ini masdarnya beda pula kalau yang 4 ini. Aslama yu aslimu. Kalau masdarnya beda pula. Masdarnya bukan sama di atas. Jadi aslama yuslimu, maka masdarnya islaman. Gitu dia. Itu maka Islam. Islam masdar. Jadi ini menyerah dia, sedang menyerah dia, penyerahan. Maka karena hidupnya dalam penyerahan, menjadilah muslim. Jadi itu makanya kalau sudah mengerti asal-usul kata semuanya, ini ada asal-usul ranji katanya. Tapi ada yang tidak ada asal-usul katanya, itu jamid namanya. Nah, kaifa? Mafhum? Nah, jadi itu makanya kaji kita mencari ini baru. Sampai sini baru. Alhamdulillah. Baru dicari fungsinya. Baru menjadi pokok kalimat fungsinya. Sebutannya lillah. Ini nanti untuk berikut. Lillah ini juga bagaimana pula kata ini. Berapa kata ini? Itu mungkin Ustadz juga sudah melihat, biarpun di Saudi Arabia atau di luar negeri, bisa dilihat mereka akan menjelaskan asal usul kata Allah. Ya. Jadi sangat menarik sekali dalam kajian-kajian bahasa Al-Quran, sehingga lama-lama nanti kita nggak heran lagi ya apa yang diucapkan kita mengerti. Ilahuna intahaina durusana ila liqa' ma'as-salamah fi yaumil akhir. Nad'u ila Allah Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa, afwan.